Inilah Prime Talk tajam mendalam debat final Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung semalam menyuguhkan suasana baru dengan menghadirkan komunitas-komunitas masyarakat di Jakarta. Ada 4 komunitas yang hadir yaitu nelayan, warga rusun, UMKM, dan masyarakat transportasi. Pertanyaan yang dibacakan perwakilan komunitas sebelumnya sudah dirumuskan oleh panelis melalui FGD atau Focus Group Discussion. Integritas mereka juga dijamin oleh para panelis. Namun usai debat ramai dibicarakan di media sosial perihal pertanyaan yang dinilai menyudutkan salah satu pasangan calon. Nah, benarkah demikian? Kita akan membahasnya dengan analis politik Indobarometer M. Kodari. Kemudian juga akan bergabung bersama kami Ketua Bawaslu DKI Jakarta Ibu Mimah Susanti dari luar studio, dan juga salah satu panelis debat final Pilkada DKI Ibu Eni Sri Hartarti yang akan bergabung dari gedung KPK Jakarta. Hal ini sesuai dengan tema debat yaitu dari masyarakat untuk Jakarta. Debat final Pilkada DKI Jakarta melibatkan 7 panelis yang bertugas merumuskan pertanyaan yang akan disampaikan 4 komunitas yang dihadirkan sebagai subtema debat. Komunitas yang dihadirkan mulai dari komunitas UMKM, komunitas nelayan, komunitas warga rusun, dan komunitas masyarakat transportasi. Pihak KPU mengklaim komunitas yang dihadirkan sudah sesuai kesepakatan masing-masing pasangan calon. Pertanyaan disampaikan komunitas yang merupakan hasil rumusan panelis banyak mempertanyakan kebijakan yang sudah dilakukan atau yang sudah ada saat ini. Saya ingin bertanya kepada kedua kandidat calon gubernur, Pak, kami ini warga rusun Jatinegara yang direlokasi akibat normalisasi Kali Ciliwung. Kami menderita tidak saja secara ekonomi tapi juga secara mental. Kami benar-benar merasa drop. Saat ini kami tinggal di rusun yang sering bocor, padahal kami harus menanggung beban biaya bulanan terus-menerus. Bila Bapak terpilih, apakah Bapak tega untuk terus-menerus membebani kami biaya rusun yang bocor ini? Terima kasih, Pak. Ya. Mendapat pertanyaan bernada komplain warga rusun, tentu saja menjadi kesempatan Basuki Cahayapurnama untuk mengklarifikasi. Sementara pihak Anies mengambil kesempatan untuk mengelaborasi jawabannya sebagai tawaran yang lebih baik. Sudah tinggal di pantai Jakarta turun-temurun. Apakah kehidupan kami sebenarnya diikuti oleh atau saya tidak? Boleh bantu ya Pak? Apakah kehidupan kami sebenarnya diakui atau tidak? Betul itu yang mau disampaikan? Ya. Ya. Pertanyaan Iwan dari komunitas nelayan juga bernada komplain dan mempertanyakan kebijakan Pemprov DKI soal reklamasi. Basuki Cahayapurnama pun kembali mengklarifikasi pertanyaan nelayan ini, bahkan menyodorkan sejumlah fakta yang menguntungkan bagi nelayan. Sementara pihak Anies kembali memanfaatkan pertanyaan ini untuk menyampaikan tawaran bagi para nelayan, termasuk menyampaikan sisi buruk rencana reklamasi. Salah seorang panelis Yayat Supriyatna memastikan tidak ada rekayasa dan intervensi dalam proses rekrutmen serta pemilihan pertanyaan yang dibacakan oleh para wakil komunitas. Yayat juga mengaku telah melakukan proses diskusi dengan para komunitas yang telah dijaring dan dipilih sebelum debat pilkada. Terkait masalah pertanyaan-pertanyaan yang dibacakan oleh komunitas nelayan, Yayat menyatakan pertanyaan tersebut dibuat oleh para nelayan itu sendiri. Ini sebetulnya berbicara tentang aspirasi, bukan persoalan pilkadanya. Karena siapapun yang menjadi gubernur Jakarta, masalahnya sama. Tidak ada masalah-masalah lain kecuali bagaimana untuk membantu nelayan tersebut, gitu kan. Nah, kita, para yang datang juga mendandatangani akte integritas, fakta integritas. Bahwa ini tidak ada kaitan dengan persoalan-persoalan pilkadanya, tapi berbicara tentang nelayan-nelayan tersebut. Para panelis memang mengklaim tidak berpihak. Pemilihan komunitas juga berdasarkan pertimbangan yang matang. Kemunculan pertanyaan dari komunitas cukup memberi warna berbeda dibanding dengan 2 debat sebelumnya. Namun muncul kritikan agar KPU DKI Jakarta semestinya di awal sebelum debat menjelaskan netralitas komunitas yang dihadirkan dan komitmen mereka dengan menandatangani fakta integritas. Tim Liputan, Metro TV.
200 juta untuk Integritas komunitas di debat pamungkas. Saya langsung menyapa Ibu Mimah Susanti, Ketua Bawaslu DKI Jakarta. Anda kalau melihat dari debat semalam begitu, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dari komunitas ini? Apakah cukup adil? Halo Mbak Andini, selamat malam. Beberapa pertanyaan ini kan sudah melalui proses seleksi ya oleh tim penalis, gitu ya. Dan jujur aja kalau pertanyaan ini kan memang kita tidak mengetahui ya. Ini udah ada diskusi dan dipercayakan penuh kepada tim finalis. Dan ini tentu saja kan udah menjadi kebijakannya KPU DKI Jakarta. Sepenuhnya kita serahkan kepada KPU DKI Jakarta. Kalau misalnya soal adil atau tidak, ya pertanyaan-pertanyaan itu kan diambil ya sendiri oleh nelayan yang memang sudah dirumuskan oleh tim penalis yang dipilih oleh KPU DKI Jakarta. Ibu Mima, ini banyak yang berpendapat begitu kalau misalnya terlalu menyudutkan salah satu pasangan calon dan juga menguntungkan pasangan calon lainnya. Dari Bawaslu sendiri melihat nggak ada kecenderungan seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan itu kan sudah disusun ya dan dimasukkan ke dalam tempat tertentu gitu ya, terus dipilih dan tentu saja kan penanya kan sudah tidak mengetahui lagi ya pertanyaan yang mana yang akan terpilih. Dan kita percaya penuh kepada tim finalis, mereka sudah merumuskan ini dengan baik ya dari diskusi-diskusi dan dialog bersama para kelompok-kelompok masyarakat ini. Ibu Mima, tidak ada yang melihat ini pertanyaannya terlalu tendensius begitu mungkin yang dibacakan dari salah satu komunitas misalnya di sana? Pertanyaan ini kan bagian dari aspirasi mereka ya. Menurut saya ya justru Paslon sudah menjawab dengan baik kok semalam. Baik, saya langsung ke Mas Kodari. Tidak ada yang terlihat tendensius. Oke, saya langsung ke Mas Kodari. Mas Kodari, Anda juga menonton begitu semalam. Kalau Anda sendiri melihat dari pertanyaan-pertanyaan komunitas yang dianggap ini cenderung berat sebelah begitu, Anda melihatnya bagaimana? Pertama, kalau saya sih menghargai ya adanya sesi pertanyaan oleh komunitas. Selama ini debat pilkada itu memang selalu didominasi oleh pertanyaan dari panelis, dari ahli. Panelis itu atau ahli itu orang elit, orang yang punya kemampuan yang sangat spesifik dan kadang-kadang apa yang dipikirkan elit itu bisa beda dengan yang dipikirkan oleh rakyat. Nah, pilkada itu kan buat rakyat, buat masyarakat. Jadi sebetulnya saya sangat menyambut baik keberadaan komunitas dalam acara debat. Bukan hanya bahwa mereka representasi dari rakyat, tetapi juga kita bisa merasakan kita bisa mendengar apa suara rakyat dan kita bisa mendengar bagaimana calon gubernur kita ini merespon keinginan rakyat begitu. Apakah dia bisa membangun komunikasi, bisa menjawab persoalan yang real, itu akan kelihatan ketika pertanyaan itu diajukan oleh rakyat. Kan cara bertanyanya saja udah beda banget tuh panelis dengan rakyat, komunitas dari nelayan, komunitas dari transportasi dan seterusnya. Kekurangannya adalah menurut saya soal komunitas ini agak dianggap enteng begitu, taken for granted. Oke, pokoknya kita tunjuk, yang nunjuk mungkin panelis yang sudah selama ini berinteraksi. Panelisnya kan macam-macam, ada yang dari latar belakang ekonomi, ada sosiologi, ada komunikasi dan seterusnya. Nah, panelis selama ini dianggap netral. Tapi apakah kemudian komunitas itu sama dianggap netralnya? Ternyata tidak begitu. Dan kita tidak menduga juga barangkali pertanyaan-pertanyaan yang keluar itu nadanya agak tajam. Kalau panelis dia bisa menyusun kata-kata yang netral. Tetapi kalau rakyat yang menyusun pertanyaan pasti isinya keluhan. Saya jamin mau dia gubernur, incumbent atau dia mau calon gubernur, kalau ketemu rakyat pasti isinya keluhan. Jadi saya sih cenderung positive thinking saja ya, bahwa memang pernyataan-pernyataan yang keluar atau pertanyaan-pertanyaan yang keluar itu memang spontan dari mereka. Cuman memang bagaimana komunitas ini dipilih, bahwasanya dalam proses itu mereka menandatangani fakta integritas, bahwasanya kemudian misalnya ya, dugaan saya mereka ini kan ngambil pertanyaan dari sebuah kotak atau sebuah tempat. Dugaan saya di dalam kotak itu ada beberapa pertanyaan. Jadi penanya sendiri juga nggak tahu dia dapat pertanyaan nomor berapa. Dan itu kelihatan misalnya dari nelayan, beliau membaca itu terbata-bata.
Karena mungkin juga nggak paham juga pertanyaan ini apa begitu. Jadi kalau menurut saya perlu dijelaskan, perlu dibangun mekanisme. Kalau ada komunitas itu dipastikan nanti netral begitu. Misalnya kita punya 10 komunitas, tapi yang diberikan kesempatan berbicara itu cuman katakanlah 4. Kalau Anda lihat netral nggak komunitasnya semalam itu? Nah, itulah maksud saya. Dari sekian banyak komunitas, kenapa yang muncul komunitas yang ini begitu? Sehingga timbul pertanyaan macam-macam. Walaupun menurut saya sebetulnya yang paling penting itu bukan pertanyaannya, bukan pertanyaannya, tapi jawabannya. Justru pertanyaan-pertanyaan yang sulit ketika bisa dijawab dengan baik itu malah hit banget. Contoh ya. Kita bahas nanti jawabannya seperti apa dan kita juga akan bergabung dengan salah satu panelis debat Gubernur Pilkada Pamungkas ini, Bu Eni Sri Hartarti. Kami masih menunggu sambungannya setelah jeda pariwara. Integritas komunitas di debat Pamungkas sudah bergabung bersama kami salah satu panelis debat Pamungkas yaitu Ibu Eni Sri Hartarti, Direktur dari Indef. Ibu Eni, kalau proses seleksi dan penentuan komunitas yang bertanya semalam itu seperti apa sih, Bu? Ya, jadi memang kemarin yang mengusulkan kehadiran komunitas memang kami dari tim panelis, terus diakomodir oleh KPU dan KPU DKI juga harus berkonsultasi dulu dengan KPU pusat. Nah, setelah itu memang di antara 6 panelis ini berbagi. Ya, jadi perbagiannya misalnya saya lebih fokus untuk verifikasi komunitas-komunitas mengenai UMKM, terus juga ada Pak Yayat, ada Bu Siti Yuro dan sebagainya dengan komunitas-komunitas yang lain. Tetapi setelah itu kita juga sama-sama memverifikasi secara keseluruhan di finalnya. Nah, sebelum itu kita sudah bikin kesepakatan apa kriteria komunitas yang akan kita hadirkan di dalam debat kemarin. Misalnya yang pasti mereka harus netral, itu udah syarat wajibnya. Syarat wajib kedua juga mereka harus ber-KTP DKI. Nah, setelah itu kita verifikasi komunitas ini bagaimana bisa merepresentasikan dari komunitas yang memang kita ambil menurut isu-isu yang krusial. Katakanlah yang isu krusial yang kami sepakati kan kemarin yang telah disampaikan itu ada isu mengenai UMKM, pemukiman, transportasi umum gitu kan dan sebagainya. Nah, itu memang hasil dari diskusi kami dari tim panelis. Oke, Ibu Eni, bagaimana tim panelis itu bisa memastikan bahwa masing-masing komunitas ini memang betul-betul netral? Ya, jadi kan kita ada wawancara ke masing-masing komunitas ya. Jadi bertahap. Jadi sebelum semua anggota komunitas kami hadirkan pada waktu debat itu sebelumnya kita melakukan FGD. Nah, FGD memang tidak 75 Mbak Andini. Jadi di waktu FGD itu masing-masing komunitas ada perwakilan 5 orang. Nah, dari 5 orang itu kita sudah sampaikan bahwa apa kriteria untuk untuk kita jadikan nanti menjadi representasi dari komunitas. Nah, misalnya UMKM kemarin kan kami verifikasi dari Aku Mandiri, dari pengusaha atau pedagang pasar, terus ada juga komunitas mengenai industri kreatif, industri startup gitu. Jadi ada kriteria-kriteria. Nah, setelah itu anggotanya ini sudah betul-betul kita wajibkan memenuhi kriteria yang kita tetapkan. Setelah hari H itu kita juga kemarin pakai dengan fakta integritas gitu. Oke, baik. Nah, Bu Eni, ini pertanyaannya siapa yang menyusun? Apakah murni dari orang-orang ini ataukah ada intervensi juga dari panelis? Iya. Ya, jadi begini. Jadi waktu kita melakukan FGD, memang ini kan kita eksplorasi. Jadi FGD-nya itu kemarin memang kita bagi menjadi 4 komunitas. Yang satu yang disabilitas memang waktu FGD memang kita tidak sertakan. Jadi yang 4 komunitas ini masing-masing kita eksplorasi apa saja yang selama ini menjadi problem ataupun juga persoalan-persoalan yang secara konkret mereka hadapi
di level lapangan gitu kan, yang mereka hadapi sehari-hari. Nah, ini muncul berbagai macam persoalan-persoalan yang kemarin kita kerucutkan. Nah, tugas kami sebagai panelis sebenarnya hanya menstrukturkan isu-isu yang mereka sampaikan dalam SDG. Nah, itu yang menjadi bank soal gitu, bank soal yang dipilih oleh komunitas kemarin. Oke, jadi pemilihan diksinya pun dalam pertanyaan-pertanyaan itu juga sudah melalui filter dari panelis-panelis, begitu? Ya, bukan filter lah ya. Jadi ya kita susun bersama, seperti kalau akan memberikan soal, itu guru atau dosen memberikan soal itu kan memang harus ada yang memframing kan, memfrasekan isu itu menjadi kalimat gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Kodari. Mas Kodari, Anda sendiri melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi Anda bilang itu lebih menunjukkan jawaban-jawabannya. Melihat paslon-paslonnya menanggapi jawaban pertanyaan dari para komunitas ini bagaimana? Iya, pertanyaan yang diajukan oleh kelompok nelayan misalnya itu pertanyaan yang sangat-sangat sensitif dan pertanyaan yang boleh dibilang salah satu isu panas pada hari-hari ini. Mereka kan kurang lebih mengatakan bagaimana nasib kami sebagai nelayan. Apakah kami masih punya masa depan dalam rencana kerja Anda, Bapak-Bapak calon gubernur? Yang pertama menjawab adalah Ahok. Dan Ahok kelihatannya sebetulnya sudah mengantisipasi persoalan ini. Jadi walaupun dia tidak tahu jawaban pertanyaan mana yang akan keluar, tapi dia sudah punya sekian banyak gambar yang menunjukkan kita bangun, ini Pantai Mutiara mau minta pengembangan lahan, saya tolak. Yang saya izinkan adalah pengembangan lahan buat nelayan. Kita juga akan bikin pelabuhan buat sandar nelayan. Menurut saya pertanyaan yang paling sensitif itu dijawab Ahok dengan bagus. Dan Ahok menjawab tepat. Dia menjawab pertanyaan mengenai masa depan nelayan. Dia tidak masuk isu reklamasinya. Walaupun reklamasinya kemudian muncul pada acara debat head to head dengan Anies Baswedan. Jadi itu satu contoh yang bagus. Contoh yang cukup bagus walaupun tidak begitu sempurna adalah pertanyaan mengenai kredit. Kan dari penanya mengatakan, Pak, kami ini memang ada kur, tetapi harus ada agunan. Ahok mengatakan, kami sudah punya 1 triliun. Yang kami siapkan untuk diberikan tanpa agunan. Tapi cuma bisa diturunkan 300 miliar. Nah, kurangnya Ahok adalah dia tidak mengatakan 300 miliar itu sudah diturunkan kepada berapa orang. Sementara dari Sandi dia mengatakan ini OKOC ya, walaupun baru konsep tapi sudah diikuti 12.000 orang. Nah, itu dia. Baik, kita akan bahas lagi, waktu kita sangat sempit sekali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, saya langsung ke Ibu Mima. Ibu Mima, dari evaluasi dari Bawaslu, melihat banyak yang mempertanyakan mungkin ke netralitas dari para komunitas kemarin, itu apa jawaban dari Bawaslu? KPU kan sudah berupaya maksimal ya untuk debat publik ini, memperbaiki bagaimana metode debat ini dapat menjadi bagian dari upaya penajaman visi misi paslon yang terakhir ya. Nah, kalau soal komunitas ini kita serahkan aja lah kepada KPU DKI Jakarta. Toh finalis yang dipilih ini adalah mereka memang mereka memang kompeten ya di bidangnya, dan itu sudah melalui proses diskusi panjang di KPU DKI Jakarta. Baik, Ibu Mima, saya ke Ibu Eni. Ibu Eni, ini masih banyak yang mempertanyakan begitu, kenapa ini pertanyaan-pertanyaan ini dianggap memberatkan salah satu pasangan calon. Jawaban dari panelis yang berhubungan langsung dengan para komunitas, silakan. Enggak, sebenarnya justru saya setuju tadi Mas Kodari bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh panelis tadi malah cukup membantu sosialisasi dari program-program petahana yang selama ini sudah dilakukan gitu. Nah, sementara untuk yang Mas Anies Sandi itu bagaimana? Apakah program-program yang direncanakan itu bisa mengakomodir persoalan yang sangat pelik yang dihadapi oleh para komunitas malahan? Justru saya ini yang menguntungkan menguntungkan petahana gitu. Justru menguntungkan Mas Kodari? Saya melihat justru pertanyaan-pertanyaan sulit itu justru menguntungkan bagi incumbent karena mereka punya jawaban sebetulnya. Dan sekali lagi persoalan tadi malam itu nomor 1 bukan di pertanyaan, tapi mekanisme seleksi komunitas yang kita semua ini gelap. Tahu-tahu saja mereka muncul. Harusnya gimana? Harusnya dari KPU? Harusnya mekanisme seleksi komunitas
tata caranya itu diumumkan semenjak awal. Oke. Nah, ketika misalnya Pak Sumarno sebagai ketua KPUD itu pidato di depan, pidatonya jangan yang normatif semua, tetapi jelaskan mengenai hal-hal yang baru, termasuk persoalan komunitas. Tapi saya paham, komunitas bertanya ini belum ada presidennya dalam debat-debat kandidat sebelumnya. Baik. Ini pelopornya adalah KPUD DKI. Mudah-mudahan ke depan mekanismenya lebih baik, sehingga tidak ada rasa curiga di antara kita atau semua yang menonton acara itu. Baik, terima kasih banyak Mas Kodari, Ibu Eni Sri Hartarti, dan juga Ibu Mima Susanti sudah bergabung bersama dengan Prime Talk. Tetaplah bersama kami, saya akan kembali dengan Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat.